Oke anak-anak, nah sekarang kita mau belajar mengenai vektor. Topiknya adalah penjumlahan vektor secara analitik, gitu ya. Yuk langsung saja. Nah di sini yang pertama kita adalah belajar mengenai bagaimana cara menguraikan vektor begitu. Nah ini contoh ya, ada vektor V, ini vektor V. Nah kita tuh akan menguraikannya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Makanya di sini kalau misalkan kamu lihat, ini ada fx ya, ini ada fy, jadi ini tuh ditarik garisnya begitu ya terhadap sumbu x. Makanya di sini fx. Kalau yang ini kita tarik garisnya terhadap sumbu y, makanya di sini adalah vy, betul ya. Nah, jadi kalau misalkan menguraikan vektor vx ini dia kita bisa dapatkan melalui V dikali cos alfa. Nah, ini coba pikirkan, ini dari mana ya? Kok bisa ya Vx ini sama dengan V dikali cos alfa? Nah, jadi kalau kamu masih ingat nak, di video ibu yang sebelumnya yang tentang trigonometri dasar, ingat ya kalau misalkan cos alfa itu kan sama dengan samping per miring ya. Nah, dari ini yang jadi sampingnya kan adalah Vx nih. Yang jadi sudut miringkannya adalah y-nya begitu ya. Maka di sini samping per miring itu adalah Vx per V. Nah, kemudian tinggal dikali silang. Ini toh V dengan cos alfa kan dikali silang toh. Maka menjadi Vx itu sama dengan V dikali cos A. Ini dia, begitu ya. Nah, next ya, yang kedua. Sekarang kita mau melihat Vy-nya. Yang dia ini ditarik dengan sumbu Y. Vy ini sama dengan vektor V dikali sin alfa. Nah, dapat dari mana? Perhatikan ini. Ini kan ada Vy ya. Kalau misalkan sin itu dia sama dengan depan per miring ya. Inilah. Depannya sudut ini kan ini harusnya yang titik-titik ini. Miringnya yang ini. Nah, karena ini dengan ini sejajar, maka kita bisa tuliskan menjadi sin alfa ini sama dengan Vy per V. Betul ya? Dia sejajar begitu. Besarnya sama, begitu ya. Nah, makanya ini kalau misalkan dikali silang, V dengan sin alfa menjadi Vj sama dengan V dikali sin alfa. Betul ya? Oke, sampai sini coba dipahami. Nah, kalau sudah, dicatat ya nak ya. Semua yang penting dicatat. Karena ini memudahkan kamu untuk memahami. Sekarang lanjut ya. Oke. Nah, jadi di dalam penguraian vektor ini kita nanti juga dapat menentukan arahnya di mana atau besar sudutnya seperti apa. Jadi kalau misalkan di sini kan besar sudutnya itu kita bisa pakai tan alfa ya. Tan alfa itu sama dengan Vy per Vx. Ini sebenarnya dari mana? Ini sebenarnya dari depan per samping. Begitu ya. Sama ini di video yang sebelumnya. Kalau kalian masih bingung, silakan cek video yang trigonometri dasar ya. Lanjut ya. Nah, ini. Jadi, untuk mencari resultan vektornya, kita dapat mencari dengan Rx pangkat 2 ditambah Ry pangkat 2 diakarkan. Nah, ini kalau misalkan dia ini banyak vektor ya. Nah, perhatikan vektor. Vektor ini kan dia berarti semua besaran vektor begitu ya. Jadi nanti kamu jangan bingung ketika soalnya F begitu ya. Ini kan ada muncul F, berarti gaya. Gaya kan termasuk besaran vektor ya. Jadi nanti mungkin di soal itu bukan V, bukan R, tetapi dia F begitu. Biasanya seperti itu ya, kebanyakan pakai F. Oke, sekarang kita masuk di dalam contoh soal. Nah, perhatikan ya, di sini ada grafik. Ada 3 gaya F1, F2 dengan F3. Nah,
ketiga vektor ini dia punya arahnya beda-beda ya. Punya arahnya beda-beda, dan dia juga sudutnya beda-beda juga gitu. Nah, sekarang kita perhatikan. Jadi kan ini ada sumbu kartesius ya. Kamu perhatikan kalau misalkan di sebelah sini, ini sumbu X-nya berarti area ini adalah positif. Kanan positif ya. Kalau yang ini Ibu sebut kiri, ini dia negatif toh? Iya. Kalau sumbu X yang sebelah sini kan semua negatif. Kalau misalkan di dalam sumbu Y, ini yang di atas sumbu ini, di atas ya, dia nilainya adalah positif. Kalau misalkan yang di bawah ini, dia areanya bernilai negatif. Betul ya? Oke, ingat karena vektor ini berhubungan dengan arah. Jadi kita perlu mempertimbangkan arahnya kemana, positif atau negatif, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan ya. Nah, jadi di sini kita uraikan satu persatu ya. Gaya yang diuraikan terhadap sumbu X. Begitu. Perhatikan ini F1. F1 harusnya kan ya F1 dikali cos alfa ya, cos alfa. Tapi masalahnya di sini kok F1. Nah, perhatikan. Di sini kan dia sudutnya berapa nak terhadap sumbu X? 0 ya, 0 derajat. Nah, cos dari 0 derajat itu berapa? Iya, cos dari 0 derajat itu adalah 1. Maka di sini boleh lah ya Ibu tuliskan F1 aja. Betul ya? Nah, sekarang yang F2-nya. F2-nya perhatikan ini. Maka ini kita uraikan ya. Kita uraikan dia ke sumbu X. Nah, karena areanya dia di sini berarti dia negatif. Makanya ini nilainya negatif. Nah, Bu, ini di sini kan sudutnya 30 derajat, Bu. Kenapa kok ini 60 derajat? Nah, perhatikan untuk mencari sudut di sini, kita itu harus memilih patokannya itu yang sumbu X. Ya. Kalau misalkan kita mau kalikan cos ini tuh ya patokannya sumbu X-nya. Berarti kalau ini kan siku-siku ya sebenarnya. Kalau di sini 30, berarti otomatis di sini 90 dikurang 30, yaitu 60 derajat. Jadi yang diambil itu cari sudut yang di sininya, Nak. Ya, yang di sininya bukan yang di sininya. Begitu. Oke. Sekarang yang F3-nya ya. F3-nya, nah ini sudutnya kan udah pas toh, udah pas sumbu X toh. Kalau yang ini kan dia mepetnya ke sumbu Y ya, 30 derajat. Yang ini kan dia pas sumbu X. Nah, karena di area ini Fx-nya kan negatif ya. Berarti ini negatif. Berarti Ibu bisa tuliskan F3 kali cos 60. F1-nya 20, F2-nya 20, dikali cos setengah, cos 60 ya. Terus 24, ini cos 60 juga setengah. Tinggal dimasukkan, ini 10, 24 kali setengah, minus 12. Nilainya adalah negatif 2N. Begitu. Lah Bu, kok ini ya, nilainya negatif. Apakah gaya ini bernilai negatif? Nah, ini tunggu dulu ya. Kalau dia bernilai negatif, ini sebenarnya dia merujuk kepada arahnya. Betul ya? Merujuk kepada arahnya. Jadi condongnya itu adalah yang sebelah sini. Tapi gaya ada nggak Bu yang nilai negatif? Nggak ada. Tidak ada gaya yang nilainya negatif ya. Gaya terkecil itu berapa? 0. Kalau negatif itu berarti dia sebenarnya menunjukkan arah gitu. Oke. Ini tadi adalah penguraian kalau terhadap sumbu X. Sekarang kita mau uraikan dia terhadap sumbu Y. Ini ya. Kalau misalkan sumbu Y, perhatikan, di sini cuma yang muncul adalah F2 dengan F3. Bu, F1-nya emang nggak ditulis.
Sebenarnya bisa sih nak kamu tuliskan di sini, tapi perhatikan di sini. Kalau misalkan ini kan dia tadi 0 ya. 0 benar ya. 0 derajat begitu alfanya. Sin 0 derajat berapa sih? 0 kan? Nah, maka kalau mau kamu rajin tulis ya nggak apa-apa. F1 kali sin 0 derajat atau F1 kali 0. Nanti sama dengan 0. Nggak perlu tulis lagi toh. Makanya di sini bisa tulis F2 langsung. Nah, F2 berarti kita proyeksikan terhadap sumbu Y. Sekalipun nak kita proyeksikan terhadap sumbu Y, hati-hati. Di sini yang kita masukkan adalah alfanya itu yang 60 derajat. Yang dia ini terhadap sumbu X, bukan terhadap sumbu Y. Ya, pokoknya patokannya sumbu X pokoknya. Ingat itu. Ya. Nah, di sini karena ini kan dia di atas ya. Kalau di atas kan dia positif. Makanya di sini dia nilainya adalah positif. Begitu. Kemudian yang untuk F3 perhatikan. F3 ini kalau misalkan ibu gambarkan, ini nanti muncul di bawah ini lah nak. Jadi dia nanti proyeksinya ke sini nih. Nah, makanya nilainya negatif. Nah, terus alfanya berapa Bu dimasukin? Dia yang 60 itu. Yang dia ini berpatokan kepada sumbu X-nya. Ya. Berarti ini Ibu tulis 20 dikali sin 60 berapa? Setengah akar 3. Dikurang 24 dikali setengah akar 3. Berarti ini bisa kita hitung 10 akar 3, 24 kali setengah akar 3 menjadi 12 akar 3. Atau nilainya adalah minus 2 akar 3N. Begitu. Ini juga dia minus ya. Oke, next ya. Nah, untuk mencari resultan ketiga vektor, ini ya, R itu sama dengan, kalau di catatan tadi kan, R X pangkat 2 ditambah RY pangkat 2. Nah, di sini karena resultannya ini bicara mengenai gaya, maka di sini Rx pangkat 2 ditambah Fx pangkat 2 ditambah Fy pangkat 2. Nah, ini berarti kita kuadratin. Ini minus 2, yang ini adalah minus 2 akar 3 pangkat 2. Minus 2 pangkat 2, 4. Minus 2 akar 3, ini kamu kalikan ya. Nilainya 12. 4 tambah 12 sama dengan 16. Diakarkan menjadi 4. Jadi sebenarnya nilainya adalah berapa? 4. Jadi ini resultannya adalah 4. Begitu. Semoga kalian paham ya. Kalau masih bingung silakan ditanyakan. Nanti kita diskusi di dalam Teams. Oke, next. Nah, kalau sudah paham, boleh ya dikerjakan latihan soalnya. Nah, ini tidak perlu dikumpulkan. Kalian kerjakan saja. Gampang kok. Oke, sip. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Jaga protokol kesehatan. God bless.